Jaksa makin gacor. Kasus Pertamina belum selesai. Muncul dugaan korupsi PLN. Kerugian negara capai triliunan. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Belum selesai kasus Pertamina, terbit dugaan korupsi di PLN. Kerugian negara capai triliunan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Kepala Korta Tipdikor. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun demikian belum diketahui secara jelas kasus apa yang kemudian tengah diusut. Yang jelas kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pejabat PLN Pusat pada Senin kemarin. Jangan-jangan seluruh pejabat BUMN ini bermasalah. Jangan-jangan seluruh pejabat tinggi di BUMN ini adalah koruptor. Betul-betul harus diperiksa ya. Berdasarkan sumber dari inilah.com, salah satu kasus yang ditangani yakni terkait mangkraknya proyek pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Kerugian negara mencapai 1,2 triliun. Enak banget ya nyebut-nyebut angka nih, 1,2 triliun, 139 triliun ya, kerugian negara yang dialami, kerugian rakyat lebih tepatnya ya. Kalau oplosan pertama Pertalite yang dirugikan ini kan rakyat. Rakyat membayar Pertamax mendapatkan Pertalite. Ini ngeri nih, kalau kena delik itu delik apa yang bisa melingkupi kesalahannya pada ratusan juta orang di Indonesia. Ratusan juta kendaraan di Indonesia. Ngeri kan? Ngeri kali bro. Kalau dibiarkan ngeri kali ini. Nah, kan tentu kita tahu juga bahwa BUMN ini sering juga menjadi bancakan. Ya. Bancakan ya orang-orang politik. Maka kita berharap di kali ini tolonglah, jangan dijadikan bancakan, jadikan alat untuk mensejahterakan rakyat itu BUMN ini. Kita tahu hari ini beberapa orang baru dipilih oleh Prabowo barangkali sudah masuk ke BUMN. Super holdingnya ya. Holding besar. Tapi kan di bawahnya masih orang-orang lama. Masih pilihan Jokowi. Ini yang menjadi PR, harus adanya percepatan untuk segera membersihkan. Bukan tidak boleh. Saya kira tentu kita juga harus proporsional ya. Orang Jokowi yang bagus ya dipertahankan. Tapi kalau sudah jelas-jelas kelihatan sudah sama orangnya Jokowi, indikatornya rusak, dugaannya kuat ke arah korupsi dan sebagainya. Ya mau apa, buat apa dipertahankan lagi? Utang malah menggunung. Aduh. Barcode Pertamina di Aceh sudah dihapus. Wah, mengapa perusahaan Pertamina kembalian aja ke Aceh seperti semula? Karena Aceh pemilik pertama Pertamina. Oke. Coba audit. Oke, baik. Nah, ketika terkait dengan BUMN, orang politik, maka nanti jabatan yang ditempatinya adalah komisaris. Jangan begitu ya. Nah, jangan komisaris, jangan sampai komisaris ini adalah sekedar alat-alat untuk membagi kue kekuasaan ya. Karena kalau itu yang terjadi, ya BUMN tidak bisa menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat. Malah menjadi alat untuk mengkhianati rakyat. Jadi ada video lucu, ini menarik dari kawan saya tentang kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang komisaris di BUMN. Kurang lebih begitulah ceritanya ya. Coba kita simak. Nah, ini judul ceritanya, aspek yang harus dimiliki oleh komisaris. Komisaris mana ya? Komisaris mana aja lah.
tulisannya kompetensi. Apakah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang komisaris? Oh no. Ini apa? Pengalaman. Apakah itu yang harus dimiliki oleh seorang komisaris? Oh enggak perlu. Ini agak beda nih. Apa nih? Ini tulisannya apa? Kepemimpinan. Apakah kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang komisaris? Enggak juga. Ini terakhir nih. Pengetahuan. Oke. Dibutuhkan oleh komisaris? Enggak. Jadi apa yang dibutuhkan? Oh, ada satu lagi. Wow, kemampuan menjilat katanya. Ya, inilah yang terjadi di eranya Jokowi. Mudah-mudahan tidak terulang di eranya Bayar Prabowo. listrik kita tepat waktu. Tapi PLN kan ya, inilah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi komisaris. Jadilah yang memiliki kemampuan menjilat. Baik, mudah-mudahan desakan sudah banyak untuk segera diperiksa Erick Thohir dan Boy Thohir. Tidak perlu berlama-lama ya, demi rasa keadilan rakyat. Ayo segera diperiksa dua orang ini, oplosan kakak beradik ini, Erick dan Boy Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, juga menduduki posisi sebagai Komisaris PT Pertamina Patraniaga. BPKP memiliki peran penting dalam mengaudit dan mengawasi keuangan negara, termasuk di sektor BUMN seperti Pertamina. Dengan Agustina Arumsari memegang dua posisi tersebut, muncul pertanyaan apakah proses audit dan pengawasan dapat tetap objektif dan bebas dari pengaruh. Nih, Komisaris Pertamina Patraniaga Agustina Arumsari merangkap Waka BPKP. Faisal Assegaf bilang, bagaimana mau dibersihkan? Ini orangnya. Kritikus Faisal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tata kelola Pertamina, terutama terkait rangkap jabatan di tubuh perusahaan. Faisal menyoroti Agustina Arumsari, seorang deputi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, juga menjabat sebagai Komisaris Pertamina Patraniaga. Bayangkan, ini lucunya luar biasa Indonesia ini. BPKP, Badan Pengawasan, dia bertindak mengawasi, tapi dia juga ada sebagai komisaris di tempat yang diawasi. Jadi saya mengawasi diri saya gitu. Luar biasa. Pertamina jadi sarang kawanan maling. Oh, kalau Faisal Assegaf nih bahasanya selalu tanpa tedeng aling-aling ya. Makanya banyak yang senang dengan gaya bicara dia ketika banyak orang banyak berdalih dengan sopan santun bahasa, tapi isinya justru buruk. Dikatakan Faisal, praktek rangkap jabatan seperti ini dapat membuka celah bagi berbagai bentuk penyimpangan di Pertamina. Bagaimana mau dibersihkan bila pengawas merangkap sebagai komisaris? Sangat mencolok permainannya. Ini seperti orang sudah tahu jelas sapelnya kotor, sapunya kotor, dipaksakan untuk membersihkan ruangan yang kotor. Apakah ruangannya jadi bersih? Ya tidak. Wong alat pembersihnya juga kotor. Kan begitu ya. Ia juga menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya konflik kepentingan yang kian memperburuk ekosistem bisnis di Pertamina. Modus beginian beri kesan kuat jeruk makan jeruk. Ujungnya jaringan mafia bebas berkuasa. Walhasil ekosistem Pertamina semakin menjadi kotak hitam. Tambahnya. Ngeri kalau sudah begini ya. Untuk diketahui, di tengah kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga, praktik rangkap jabatan kembali menjadi sorotan publik.
Agustina Arumsari yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, diketahui juga menduduki posisi sebagai Komisaris PT Pertamina Patraniaga. Diborong semuanya, persis seperti 11 kader BSI yang diboyong oleh Raja Juli masuk di jajaran elit Kementerian Kehutanan. Dari 11 itu diketahui ada yang suami istri. Mengerikan bukan? Partai anak muda katanya ngakunya ya. Allahu Akbar. Kondisi ini menjadi pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan. Tidak mungkin tidak ada konflik kepentingan ya. Kalau situasinya sudah begitu, pakai akal sehat. Padahal BPKP memiliki peran krusial dalam mengaudit dan mengawasi keuangan negara, termasuk di sektor BUMN seperti Pertamina. Maka sejumlah pihak mempertanyakan apakah proses audit yang dilakukan BPKB terhadap Pertamina Patraniaga dapat tetap berjalan secara objektif dan independen. Kalau nanya ke rakyat pasti jawabannya tidak mungkin. Kalau jawaban ke mereka ya pasti iya. Karena logika publik selalu berseberangan ya dengan logika oligarki atau sekelompok orang-orang yang ingin menanggung kepentingan, keuntungan. Ya, bagaimana mungkin bisa objektif? Kan sudah jelas, dokter itu tidak boleh mengobati atau mengoperasi keluarganya. Kenapa ada konflik di kepentingan di situ? Maka ketika ada orang yang sama, yang mengawasi dengan yang diawasi, ya sudah. Itu gambaran mudah untuk bisa kita katakan di situ ada kong kali kong sama dengan cukong.